Selamat datang kawan, selamat datang ibu ucapkan. Selamat datang kawan, selamat datang kawan, selamat datang di channel Ambiar. Waduh, halo guys, ya. Halo, gimana kabar kalian di rumah? Sehat-sehat kan ya? Gue harap juga kalian sehat-sehat di rumah maupun dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai materi usaha dan energi. Mending kita langsung aja yuk lihat videonya. Halo guys, oke. Kali ini kita akan belajar materi mengenai usaha dan energi. Nah, nanti khusus di video ini kita akan bahas dua subbab saja, yaitu mengenai energi kinetik dan usaha dalam fisika. Untuk energi potensial, hukum kekayaan energi mekanik, dan daya di next video ya, nanti kalian tunggu aja. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu energi kinetik. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar atau ada foto seorang atlet renang yang sedang berlatih. Nah, artinya, betul. Artinya atlet ini sedang bergerak. Nah, maka di dalam fisika, ketika sebuah benda atau sebuah objek memiliki massa sebesar m, kemudian bergerak dengan kelajuan v, maka benda tersebut atau objek tersebut memiliki energi kinetik sebesar setengah m v kuadrat, di mana m adalah massa benda tersebut, kemudian v adalah kecepatan benda tersebut. Nah, jangan lupa satuannya massa kilogram, kelajuan itu adalah meter per second, dan energi kinetik adalah joule. Nah, setelah kita tahu tadi apa itu energi kinetik, bagaimana cara mencarinya, di sini Ibu punya soal. Nah, soalnya di sini kelajuan elektron yang menumbuk televisi sekitar 10⁹ cm per second. Kemudian di sini diminta hitunglah energi kinetik sebuah elektron tersebut yang masanya 9 kali 10⁻³ kg. Nah, kita disuruh cari energi kinetik elektron berapa sih? Kayak gitu kan. Nah, oke, kita langsung tulis aja di sini. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui V-nya, kecepatannya V sama dengan berapa? 10⁹ cm, jangan lupa, cm per second. Nah, jangan lupa, kalau dalam fisika, ubah dulu ke SI ya. Jadi, V-nya 10⁻⁷ meter per second. Nah, kemudian di sini dikasih tahu juga massa elektronnya 9 kali 10⁻³ kilogram. Nah, terus kemudian diminta nyari EK-nya. Nah, tadi kita udah belajar kalau mencari EK ini kita bisa pakai persamaan setengah mv kuadrat. Nah, setengah kali M-nya 9 kali 10⁻³ dikali V-nya berapa? 10⁻⁷. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Nah, sama dengan 9 bagi 2, 4,5. Sekarang pangkatnya nih. Pangkatnya itu 10 pangkat, ini min 31. Karena ini perkalian, maka dijumlah. Jangan lupa kalau kuadrat, tinggal pangkatnya aja dikali. 14. Maka hasilnya 4,5 kali 10 pangkat berapa? Minus 17 ya. 17 joule. Nah, kayak gini cara mencari energi kinetik pada sebuah elektron yang memiliki massa 9 kali 10⁻⁻³ punya kecepatannya 10⁹ cm per second. Maka kita bisa menghitung berapa sih energi kinetik yang dimiliki oleh elektron tersebut. Nah, oke. Kita akan lanjut. Oke, nah tadi kita sudah belajar mengenai energi kinetik. Sini kita akan belajar bagaimana sih usaha dalam fisika. Di sini saya sudah menyiapkan simulasi. Di sini misalnya ada seorang anak, misalnya bernama siapa ya? Theo misalnya. Pada percobaan yang pertama, Theo mendorong meja
Dan ternyata mejanya tidak bergerak sama sekali. Kemudian pada percobaan yang kedua, si Theo ini mendorong meja dan akhirnya dia bergerak. Mejanya bergerak dan berpindah sejauh S. Nah, maka di dalam fisika dapat dikatakan bahwa pada percobaan kedua, Theo telah melakukan sebuah usaha. Maka dari dua peristiwa ini kita bisa simpulkan dan kita bisa definisikan bahwa usaha ini adalah kemampuan sebuah gaya dalam melakukan perpindahan. Oke, nah di sini saya juga punya foto seorang atlet basket. Misalnya lagi apa ya? Event DBL, lagi ini terus kemudian di sini atletnya sedang berusaha memasukkan bola ke dalam ring basket tersebut. Nah, ternyata pemain basket ini mengerjakan usaha positif ketika melempar bola dan memasukkannya ke dalam ring. Kenapa ya? Kok bisa dikatakan si pemain basket ini mengerjakan usaha positif? Nah, seperti yang kita tahu bahwa bolanya bergerak menuju ke arah ring, sedangkan pemain basket ini juga memberikan gaya atau mengarahkan bolanya memasukkan ke dalam ring, maka dapat dikatakan usaha positif, melakukan usaha positif. Nah, coba kita lihat kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini ada seorang kiper yang sedang berusaha menangkis bola yang akan masuk ke dalam gawang. Nah, si kiper ini telah mengerjakan usaha yang negatif. Kenapa? Nah, coba kita lihat bola ini bergerak menuju ke arah gawang, sedangkan apa yang dilakukan oleh kiper? Nah, yang dilakukan oleh kiper adalah memberikan gaya yang melawan supaya bola ini tidak melanjutkan pergerakannya atau bahkan masuk ke dalam gawangnya. Maka dikatakan usaha yang dilakukan oleh kiper adalah usaha negatif. Nah, kemudian dari kedua peristiwa ini kita bisa melihat ternyata ada perubahan kecepatan ya. Misalnya kita ambil salah satu contoh peristiwa pada seorang kiper yang menangkis bola tadi. Awalnya bola ini kan lagi bergerak, terus kemudian akhirnya sama si kiper ini ditangkis. Nah, ditangkis sampai akhirnya bolanya berhenti. Awalnya bolanya bergerak, terus kemudian akhirnya berhenti, maka ada perubahan kecepatan yang dialami oleh bola. Awalnya punya kecepatan, akhirnya dia berhenti tidak memiliki kecepatan. Maka kita bisa definisikan bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik. Nah, di sini ada juga usaha oleh gaya tetap. Di sini ada contoh peristiwanya pada MRT. Jadi, ini ada gaya yang bekerja pada MRT, ada gaya normal, dan ada gaya berat. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Kemudian gaya berat itu karena MRT punya massa, maka dia punya gaya berat. Kayak gitu. Terus kemudian di sini dari peristiwa kedua tadi dan ini kita bisa definisikan bahwa salah satu syarat terjadinya usaha itu apabila arah gayanya searah dengan arah gerakannya. Oke, untuk lebih lanjut kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Saya di sini juga sudah menyiapkan sebuah simulasi. Jadi di sini ada sebuah balok. Baloknya saya berikan gaya sebesar F. Nah, sebelum itu baloknya awal mulanya bergerak ke arah sumbu X positif. Nah, ini. Oke, kalian bisa lihat. Nah, terus kemudian kita berikan gaya sebesar F. Apa yang terjadi? Ternyata baloknya berpindah. Nah, berpindah sejauh X ke arah sumbu X positif, searah dengan arah pergerakannya. Oke. Nah, maka dalam peristiwa ini kita bisa definisikan bahwa balok ini telah melakukan usaha positif. Oke. Nah, ternyata gaya yang kita berikan menghasilkan usaha yang positif. Kenapa? Karena arah gaya yang kita berikan searah dengan arah perpindahannya atau arah gerak benda tersebut. Nah, maka besarnya itu W sama dengan F kali X, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, X adalah perpindahan, satuannya meter, dan W adalah usaha. Nah, kasus yang kedua, saya ulang, kasus yang kedua, ini bendanya geraknya awal mulanya sama-sama ke sumbu X positif. Nah, kita memberikan arah F yang
arahnya ke sumbu X negatif berlawanan. Nah, ya. Nah, pada kasus ini, ternyata usaha yang dihasilkan adalah usaha negatif. Kenapa? Arah gaya yang diberikan itu berlawanan dengan arah perpindahannya. Maka berapa sih besarnya? Besarnya itu W sama dengan minus F kalikan X. Oke, jadi ternyata usaha yang dihasilkan adalah usaha negatif. Nah, bagaimana kalau gaya yang diberikan adalah gaya sembarang yang membentuk sudut? Misalnya di sini gaya sembarang ini membentuk sudut sebesar θ terhadap sumbu X. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menguraikan gaya tersebut. Jadi, ada gaya yang ke arah sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia punya Fx dan punya Fy. Lalu, sebelumnya kita sudah belajar bahwa rumus usaha itu adalah Fx dikalikan X. Maka di sini, kenapa kita pakai Fx? Kenapa nggak pakai Fy? Kenapa nggak pakai F aja? Nah, jadi kita cari arah gaya yang searah dengan perpindahannya. Coba teman-teman lihat. Di sini kan arah perpindahannya searah dengan sumbu X positif. Nah, Fy searah nggak? Nggak kan? Nah, Fx searah nggak? Nah, Fx adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Sama-sama ke arah sumbu X positif. Nah, maka rumusnya jadi W sama dengan Fx. Nah, kenapa pakai cos? Coba kalian lihat. Fx ini adalah yang dekat dengan sudut. Nah, sudutnya kan di sini kan. Berarti ini F cos. Atau kalian bisa pakai yang turunan trigonometri. Cos itu kan samping per miring. Ini ada di samping sudut. Maka pakai cos. Dikalikan X. Nah, seperti itu. Nah, maka dari keadaan ini, kita bisa simpulkan. Nah, kita simpulkan bahwa suatu benda dikatakan melakukan usaha. Yang pertama, pasti bendanya harus berpindah dong, harus berpindah. Kemudian yang kedua, gayanya harus searah dengan perpindahan. Itu untuk usaha positif ya. Kalau usaha negatif berarti berlawanan dengan arah perpindahannya. Kayak gitu. Nah, berarti di sini coba saya pengen satu poin lagi. Di sini kita perhatikan Fy-nya. Nah, Fy kan arahnya terhadap ini ya, searah dengan sumbu Y. Nah, terus kemudian sedangkan perpindahannya sumbu X. Nah, sumbu X positif. Maka antara Fy dan X itu membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, ini kan misalnya ini Fy-nya. Kita ini kan, nah, ini Fy kan ke bawah. Nah, maka membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka kita bisa simpulkan di sini. Berarti ada usaha positif, oke, W positif, ada usaha negatif, oke, dan usaha 0. Nah, usaha positif kan kalian tahu bahwa F-nya harus searah, oke, searah dengan apa? Perpindahan. Sedangkan kalau negatif, arah gayanya harus berlawanan dengan perpindahan. Terus gimana kalau 0? Kalau 0, F-nya tegak lurus. Nah, lihat. Tegak lurus dengan perpindahan. Artinya kalau tegak lurus membentuk sudut berapa? Sudut 90 derajat. Nah, coba kalian masukin aja ke rumus ini. F. Terus kalau cos 90 berapa? Kan θ-nya tadi 90 kalau tegak lurus. Dikalikan X. Nah, cos 90 ini adalah 0. Nah, kalau 0 maka pasti usahanya sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada 3 usaha positif, usaha negatif, dan usaha 0. Oke, usaha positif arah gayanya searah dengan perpindahan, usaha negatif arah gayanya berlawanan dengan perpindahan, dan usaha 0 adalah gayanya tegak lurus terhadap perpindahan. Gitu. Nah, gimana kalau usahanya lebih dari 1, Bu? Nah, kalau usahanya lebih dari 1, tinggal cari W totalnya aja. W1 tambah W2 tambah W3. Kalau salah satunya minus, ya tinggal dimasukin aja minus. Jadi misalkan W2-nya minus. Ya wes, berarti W1 minus W2 plus W3. Kalian tinggal lihat aja soalnya bagaimana. Oke? Nah, sekarang Ibu punya contoh soal latihannya. Oke, kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, coba kita lihat dulu soalnya. Jadi ceritanya di sini ada benda. Bendanya tuh awalnya diam. Dan bendanya ini punya massa sebesar 25 kg.
Nah, benda yang diam ini kita berikan gaya sebesar 15 Newton. Nah, alhasil bendanya jadi bergerak selama 10 second. Nah, terus kemudian yang A, tentukan kelajuan akhir benda. Nah, maka kita tinggal Kalau di sini kita jawab, berarti apa ya? A. Nah, ditanya VT. Berapa sih VT-nya? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari nilai A-nya dulu, percepatan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan percepatan? Dari F sama dengan M kalikan A. F-nya udah tahu 15 Newton. M-nya berapa? 25. A-nya yang kita cari. Maka A sama dengan 15 per 25. 3 per 5. Satuannya jangan lupa. Meter per second kuadrat. Oke. Udah dapet nilai percepatan. Belum selesai, karena yang ditarik adalah VT. Nah, kemudian baru cari VT. Nah, maka untuk mencari VT kita basic persamaan GLBB. Masih ingat nggak? VT sama dengan V0 plus AT. Kalian lihat variabel-variabel mana yang dikasih tahu. V0-nya tahu nggak? Tahu dong, di soal bendanya diam, maka V0-nya 0. Terus A-nya berapa? A-nya kita dapat 3 per 5. T-nya 10 second. Maka kita sederhanakan 2, maka kecepatan akhir yang kita dapat adalah 6 meter per second. Ini untuk yang bagian A. Nah, kemudian untuk yang bagian B ditanya nih, berapa perubahan energi kinetik? Berarti ditanya delta EK. Nah, kalau delta, maka EK akhir kurang EK awal. Nah, maka EK akhirnya 1/2 MVT kuadrat. Minus, EK awalnya berapa? EK awalnya V0-nya itu adalah 0. Maka pasti energi kinetik awalnya juga 0. Nah, maka kita tinggal masukin aja M-nya 25. Terus VT-nya berapa? VT yang kita dapat 6. Oke. Sama dengan kita coret. Jangan lupa ini kuadrat. Nah, nanti ini dicoret, hasilnya 450 Joule. Oke. Nah, ini untuk yang B. Nah, sekarang yang C. Yang C itu, nah, diminta energi yang dipindahkan ke benda. Nah, energi yang dipindahkan ke benda. Coba kita lihat soalnya. Bendanya awalnya diam, terus kemudian bergerak. Maka ada perubahan kecepatan. Maka, kalau ada perubahan kecepatan, maka ada perubahan energi kinetik. Maka, energi yang dipindahkan ke benda adalah perubahan energi kinetiknya. Maka, yang C itu energi yang dipindahkan ke benda adalah perubahan energi kinetik. Berapa yang kita dapat? 450 Joule. Nah, ini jawabannya. Yang terakhir, D. Usaha yang dilakukan oleh gaya F. Nah, ada dua cara ya, teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman bisa langsung aja W sama dengan berapa? Delta EK. Nah, sedangkan kita udah tahu W sama dengan delta EK-nya berapa? 450 Joule. Nah, ini jawabannya. Atau cara yang kedua, itu kita yang pertama cari dulu. Ingat rumusnya. W sama dengan F kali S, maka cari S. Cari S. Rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Maka S, V0-nya 0, T-nya pasti juga nanti akan dikalikan 0, setengah kali A-nya. 3 per 5, T-nya 10 kuadrat. Tinggal bagi, ini berapa? 5, coret. S-nya sama dengan 30 meter. Maka F sama dengan, W sama dengan F kali S. Maka F-nya tadi 15, S-nya 30.
Hasilnya sama toh? Nah, berarti terbukti ya rumus W sama dengan delta EK. Ternyata kita mau pakai cara yang manapun, hasilnya sama, 450 Joule. Jadi kita mau nyari pakai persamaan yang W sama dengan delta K juga hasilnya segitu, yo F sama dengan W sama dengan F kali S juga yo hasilnya 450 Joule. Jadi bebas teman-teman mau pakai cara yang mana, jawabannya ternyata sama saja. Berarti nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang energi kinetik, kita juga sudah belajar bagaimana cara menentukan usaha, terus hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, maka di sini subbab terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara menentukan grafik usaha pada grafik gaya terhadap posisi. Jadi kalau teman-teman di soal menemukan grafik antara gaya terhadap posisi atau terhadap perpindahan, gimana sih cara nentuin usahanya? Nah, caranya mudah. Jadi, teman-teman tinggal mencari berapa sih luas daerahnya. Nah, jadi teman-teman nanti lihat kira-kira di grafiknya itu membentuk bangun datar apa. Misalnya contoh nih, di PPT yang sudah teman-teman lihat. Di sini, saya kasih tanda untuk area yang biru, A1, dan yang warna orange ini A2. Nah, untuk A1 ini membentuk bangun datar persegi panjang, dan A2 ini membentuk trapesium. Jadi nanti untuk mencari W total, tinggal A1 tambah A2. Loh, kok di sini minus? Nah, jadi ada tambahan. Teman-teman lihat garis ini nih, yang sumbu X positif. Jadi kalau misalkan bangun datar yang berada di area atas, sumbu X positif, berarti yang ini A1, itu bernilai positif, sedangkan kalau berada di bawahnya bernilai negatif. Jadi kalau misalnya A2-nya di atas, ya wes berarti W total sama dengan A1 tambah A2. Tapi kalau dua-duanya di bawah gimana? Ya wes minus A1 minus A2. Jadi tergantung nanti di soal grafiknya bagaimana bentuknya, teman-teman harus lebih jeli. Nah, kayak gitu. Ini berarti tinggal mencari luas daerahnya saja. Luas persegi apa, luas trapesium apa. Oke. Nah, kita akan ke latihan soal saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan latihan soal. Nah, di sini sudah diketahui nih, perhatikan gambar di samping ini nih. Nah, di sini ada grafik gaya terhadap X. Nah, di sini grafik ini menunjukkan bahwa menyatakan grafik gaya posisi sebuah benda ketika berada dalam keadaan diam di atas bidang miring yang licin. Nah, maka akan terbentuk grafik seperti pada di layar. Nah, di sini kita disuruh nih nentuin berapa sih usaha yang dilakukan oleh gaya. Yang pertama, antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Nah, berarti di sini kan yang A itu diminta kita nyari berapa usaha X0 sampai 4. Berarti kan area yang ini kan. Anggaplah ini A1. Nah, area yang ini. Nah, area ini tuh apa? Di sini ya. Kita coba di sini aja. A sama dengan usaha sama dengan apa ini? Bentuk apa? Persegi. Betul. Maka kita tinggal cari luas persegi. Sisi kali sisi. Maka usahanya sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Enggak. Itu intermezzo ya. Jadi, usaha yang dilakukan antara posisi X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4 adalah 16 Joule. Oke. Nah, terus kemudian yang B. Dari 4 sampai 6. Nah, ini anggaplah yang kedua. Nah, bangun datar apa ini? Segitiga. Betul. Maka yang B berapa? X sama dengan 4. Maka usaha sama dengan luas segitiga apa? Ya, setengah alas kali tinggi. Maka setengah alasnya 4 sampai 6 itu berapa? 2. Tingginya 4. Coret-coret, maka 4 Joule. Positif atau negatif nilainya? Positif, karena berada di area atas. Nah, yang C. Dari X sama dengan 6, dari X sama dengan 6 sampai dengan X sama dengan 10. Berarti ini A3. Nah, ini nih. Nah, maka di sini
kita nyari usaha sama dengan apa iki? 4. Nah, persegi juga. Sisi kali sisi. 4 kali 4 sama dengan 16. Ya. Nah, nilainya positif atau negatif? Nilainya negatif karena dia berada di area bawah. Nah, maka usahanya sama dengan minus 16 Joule. Nah, iya, ini kita W3 aja ya. W3, W2, W1. Nah, ini W2. Ini. Nah, udah dapet. Nah, yang D yang terakhir diminta cari X sama dengan 10. Berarti artinya total semuanya. Maka W total sama dengan, tinggal jumlahin deh, W1 tambah W2 tambah W3. W1-nya berapa? 16 Joule. Tambah W2-nya berapa? 4 Joule. Tambah minus 16. Nah, maka hasilnya adalah 4 Joule. Maka usaha totalnya adalah 4 Joule. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman tinggal lihat aja bangun datar apa sih yang terbentuk. Nah, ini persegi. Terus ini segitiga. Ini juga persegi. Kalau semuanya di atas, tinggal dijumlahin semuanya. Tapi misalnya ada yang di bawah, tinggal dikurangi aja. Oke? Gitu ya. Jadi, untuk pertemuan kita kali ini, kita bahas tentang usaha dan tentang energi kinetik. Next video, kita akan bahas tentang energi potensial, energi mekanik, dan tentang daya. Jadi, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kemudian nanti saya juga akan memberikan beberapa latihan soal tambahan tentang usaha dan energi kinetik ini. Oke? Balik lagi kita. Halo guys. Nah, setelah tadi kita udah belajar tentang materi usaha dan energi, Ibu jadi punya sesuatu buat kalian. Hey anak itu yang menawan, kala ingat akan perubahan, kurangi bergaya, banyakin usaha, niscaya hidupkan bahagia. Wah guys, ternyata dari rumus W sama dengan F kali S kita bisa belajar nilai dan makna kehidupan ini. Asik. Jadi kalau hidup kita ingin ada perubahan, please guys, jangan kebanyakan gaya, tapi silakan perbesar usaha kalian, banyakin usaha kalian di dalam kehidupan ini sehingga hidup kalian bisa lebih bermakna lagi. Asik. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Sampai di sini dulu. Nanti next video tungguin aja kita mau bahas apa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton dan juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Oke? Jalan-jalan